Selamat datang kembali ke channel ini. Kita akan membahas suatu pembahasan yang menarik, ya, khususnya dari teman-teman mahasiswa, ya, yang mengambil analisis obat dan makanan. Ya, kita akan bahas terkait clean up. Apa itu clean up? Ya, secara definisi, ya, kita dapat definisikan yaitu proses pembersihan, clean up. Clean berarti menghilangkan zat-zat pengotor dari sampel atau larutan untuk tujuan memperoleh hasil analisis yang akurat dan andal. Jadi clean up ini lebih ke proses preparasi teman-teman, ya, bukan ke arah ke analisanya. Nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Ya, langkah-langkah ini sangat penting dalam memastikan bahwa hasil akhir analisa tidak dipengaruhi oleh keberadaan zat-zat yang tidak diinginkan. Jadi kita ingin memfraksinya atau memisahkannya, ya, untuk memberikan data yang valid. Jadi strategi dari clean up itu ada dua, ya, ada yang high resolution, jadi ada campuran ABCD, ya, kita pecah atau separationnya menjadi A, B, C, dan D, ya, menjadi high resolution fractionation or atau campuran ABCD. Nah, kita hanya menginginkan yang A, jadi kita bisa pisahkan. Campuran ini adalah group separation. Ya, pada kali ini kita akan membahas salah satunya adalah sex exclusion chromatography. Ya, ini sistemnya kalau kita lihat dilihat dari sini ada kromatografi dan ada tulisan ukuran. Ya, sinonim dari beberapa metode ini ada gel exclusion chromatography, molecular exclusion chromatography, sex exclusion chromatography, gel filtration chromatography. Jadi teknik ini memisahkan berdasarkan ukuran molekul, melibatkan penggunaan butiran, ya, butiran jadi pori-pori atau yang suatu butiran yang memiliki pori kecil atau terowongan, ya, yang di dalamnya yang masing-masing mempunyai ukuran yang presisi. Ya, ukuran tunnel atau ukuran terowongan ini merujuk exclusion limit, ya, di mana ukuran yang lebih besar, ya, biasanya ada molekul yang lebih besar, dia tidak akan masuk ke dalam terowongan dan dia akan melewati atau tereluasi melalui celah-celah di antara butiran. Ya, metode ini memungkinkan pemisahan berdasarkan ukurannya. Ya, jadi metode ini sangat bergantung pada pertukaran molekul yang zat terlarut antara pelarut dalam fase gerak dan pelarut yang sama yang berada di dalam pori-pori dalam bahan pengisi. Jadi benar-benar menentukan jenis molekul dipisahkan berdasarkan ukuran pori-pori bahan pengisi. Ya, bagian-bagian dari SEC, kalau lihat dari sini, mulai dari sini, mobile phase. Mobile phase dalam kromatografi SEC atau kromatografi eksklusi ukuran, pilihan pelarut sangat menentukan keberhasilan analisis. Jenis pelarut yang digunakan bisa sangat bervariasi, ya, mulai dari yang non-polar seperti THF tetrahidrofuran hingga pelarut yang paling berbasis air atau polar yaitu air. Ya, tergantung jenis sampel apakah berupa polimer, bahan kimia besar biasanya atau protein. Ya, pelarut yang dipilih harus mampu melarutkan sampel secara sempurna. Karena biasanya kolom SEC, ya, kolom yang di sini, ya, itu mudah tersumbat untuk ukuran untuk partikel yang tidak larut. Selain itu, pelarut juga harus kompatibel dengan jenis kolom yang digunakan, khususnya untuk analisis protein. Ya, biasanya menggunakan suatu buffer atau larutan penyangga yang dapat menjaga struktur protein agar tetap stabil, ya, dan aktif selama pemisahan berlangsung. Sehingga setelah memilih pelarut, ya, mobile phase baik non polar, ya, seperti tetrahidrofuran ataupun buffer biasanya untuk menjaga stabilitas protein, tahap berikutnya adalah proses injection atau menyuntikkan sampel ke dalam sistem. Ya, beberapa sistem kromatografi khususnya SEC dilengkapi autosampler atau
otomatis, memungkinkan penyuntikan otomatis. Ini sangat praktis, teman-teman, sebenarnya. Karena Anda dapat mengatur urutan sampelnya, lalu membiarkan alat bekerja sambil Anda melakukan aktivitas lain. Namun penting untuk mencatat urutannya, jangan sampai dari teman-teman kebingungan ini sampel yang mana, agar tidak kebingungan membaca hasil datanya. Nah, di sisi lain, ada beberapa pemisahan yang mengharuskan atau memerlukan injeksi manual. Ya, perlu diingat ya, untuk injeksi pada kromatografi ya pakai sprit luer yang menggunakan jarum yang ujungnya tumpul. Ya, ini untuk mencegah kerusakan pada alat. Ya, setelah sampel disuntikkan, ya biasanya masuk ke dalam suatu kolom. Ya, masuk ke dalam suatu kolom. Ya, di sini ada sistem loop, jadi harus sampel tersebut harus disuntikkan sesuai dengan ukuran sistem loop dan masuk ke dalam suatu kolom. Ya, kolom inilah yang disebut kolom kromatografi, ya, yang kita sebut SEC tadi. Ya, tabung yang berisi partikel berpori, porus, sebagai fase diam. Partikel ini biasanya ada beberapa terbuat dari polimer inert, bisa agarosa, selulosa, atau dextran. Dan harus selalu dalam keadaan terhidrasi atau basah atau teraliri. Ya, kolom SEC ini memiliki rentang kerja yaitu batas atas sama batas berat molekul yang dapat dipisahkan secara efektif. Jadi kalian harus menentukan dulu berapa batas efektif rentang yang perlu ditentukan dari kolom SEC ini. Oleh karena itu, penting untuk memilih kolom dengan ukuran pori-pori yang sesuai, ya, sesuai dengan perkiraan molekul sampel Anda. Jika tidak, ya pemisahan bisa gagal. Dan Anda akan membuang waktu serta bahan untuk mencoba-coba ukuran pori-pori yang cocok. Ya, selain ukuran pori-pori, kolom baik juga harus tidak menyebabkan sampel berinteraksi atau menempel secara non-spesifik, yaitu yang harus dipastikan. Tidak mengubah bentuk atau muatan sampel, ya, contohnya terionisasi. Ya, dan yang ketiga, kolom harus memiliki kapasitas muatan yang sesuai kebutuhan Anda. Ya, biasanya volumenya berapa? Ya, di poin pertama dan poin kedua tadi yang menyebabkan sampel bisa berinteraksi, bisa mengubah muatan atau mengubah bentuk, biasanya itu digunakan untuk mencegah penyumbatan dari kolom. Ya, dan kolom SEC, ya, Size Exclusion Chromatography ini biasanya tergolong mahal, biasanya 2.000 sampai 3.000 dolar. Jadi tolong dijaga baik-baik kalau kalian memakainya atau menggunakannya. Oke, dari situ bagaimana sampel bisa mengalir di sini? Pasti ada suatu pompa, teman-teman. Ya, pompa ini berfungsi untuk mendorong fase gerak dan sampel ya untuk melewati kolom. Dalam SEC ya ada dua parameter yang penting, tekanan pompa, yang kedua adalah laju alir. Dua variabel ini penting untuk dikendalikan. Ya, jika tekanan terlalu tinggi, ya biasanya akan merusak sampelnya maupun kolom. Sebaliknya, ya pada SEC tekanan terlalu rendah, sampel mungkin tidak bisa tereluasi atau tidak keluar. Jadi kalian harus menentukannya. Lalu flow rate atau laju alir. Ini juga sangat krusial, teman-teman. Ya, laju alir yang terlalu lambat akan membuat percobaan berjalan selama atau terlalu lama tanpa ada alasan yang jelas biasanya. Ya, dan bisa tidak tahu nih kapan akan keluar. Ya, tapi jika terlalu cepat bisa mengganggu resolusinya. Ya, jadi antara peak bisa terganggu atau resolusi kromatografi bisa menurun. Ya, namun ya SEC ini memiliki beberapa karakteristik dibandingkan HPLC, ya, yang dimana laju alir yang lebih rendah ya justru meningkatkan resolusi.
ya. Jadi laju alir yang lebih rendah akan meningkatkan resolusi dari kromatografi SEC. Ya, di sini ya akan teralirkan ke detektor unit, ya, bisa dikumpulkan beberapa fraksi dan hasilnya bisa terlihat pada PC dalam bentuk kromatogram. Kita akan bahas terkait detektornya, ya. Jadi SEC ini bisa dikaitkan atau dikombinkan dengan beberapa detektor, yaitu detektor UV, detektor infrared, inframerah, indeks bias, refractive index, densitas, small angle X-ray scattering, dan yang paling kombinasi yang paling baik adalah kombinasi SEC dengan detektor indeks bias dan MALS, multi angle light scattering. Ya, teknik ini memungkinkan penentuan ukuran dan homogenitas sampel secara jelas, dan kombinasi ini adalah golden standard, ya, metode standar yang paling metode yang terbaik untuk pemurnian protein membran. Gambarannya akan seperti ini, ya, kromatogramnya akan terkeluar seperti ini. Jadi kromatogram itu grafik, ya, puncak yang menunjukkan sampel keluar pada waktu yang berbeda. Jadi pada waktu berbeda adalah mili yang di volume yang keluar di sini. Sedangkan sumbu X akan menunjukkan absorbasi ini jika menggunakan detektor UV. Ya, intensitas sinyal yang merefleksikan konsentrasi komponen yang keluar dari kolom. Ya, dengan menggunakan grafik kalibrasi, ya, atau kurva baku, ya, atau standar, kita akan dapat menentukan, ya, ukuran partikel yang akan dapat kalian hitung. Ya, gambarannya akan seperti di sini sekitar 68 mili, ya, menunjukkan volume elusinya. Ya, volume pelarut yang melewati kolom. Ya, di sini menunjukkan sebuah protein yang murni dan tunggal di sini karena puncaknya cuma satu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis polimer yang sering digunakan. Ya, ada 3, ada dextran, ya, standar, ya, ini adalah mereknya, agarosa, dan poliakrilamida, poliakrilamid. Ya, ciri khas dari fase diamnya, kalau kalian lihat di sini, ya, di sini harus bersifat inert, itu yang pertama. Yang kedua, dan membentuk struktur 3 dimensi yang berpori, ya, karena adanya ikatan silang antar molekul atau crosslink di sini. Ya, ini ada di kelihatan crosslink-nya. Ya, jadi kalau kelihatan di sini ada yang masuk pori, terlihat jelas ilustrasinya, ya, yang warnanya merah, ya, dia tidak masuk, sedangkan yang warnanya biru dia masuk pori-pori, sehingga yang keluar terlebih dahulu yang warnanya merah. Oke. Ciri utama gel sebagai fase diam, ya, satu tadi ada derajat ikatan silang dan ukuran pori yang dikontrol ketat selama proses pembuatan kolom. Ya, umumnya gel bersifat hidrofilik sehingga akan mengembang, teman-teman, ya. Kolom akan mengembang saat bersentuhan dengan fase gerak, yaitu air. Gel dengan ikatan silang dan ukuran pori relatif besar biasanya membutuhkan volume air yang lebih banyak untuk mengisi pori-porinya dibandingkan gel yang lebih rapat ikatan silangnya. Ya, di sini ada beberapa contoh fase diam sependek, ya, 15 sependek 75 sependek 200, ya, dan ada beberapa karakteristik di sini, ya. Lalu apa yang membedakan? Contoh satu, water regain, ya, water regain, ya, G per G, ya, ini artinya adalah jumlah air dalam gram, ya, dalam gram yang bukan dalam mili, yang dapat diserap oleh setiap gram gel kering. Maknanya apa? Ini menunjukkan bahwa kemampuan gel untuk menyerap air yang berhubungan langsung dengan porositas dan sifat hidrofilik gel. Contoh, water regain-nya 1,5. Berarti dalam 1 gram gel kering dapat menyerap 1,5 gram air. Oke, lalu molecular weight, ya, molecular weight range, rentang berat molekul yang dapat dipisahkan oleh
gel tersebut, menunjukkan kapasitas pemisahan ukuran molekulnya. Semakin besar angka ini, semakin besar molekul yang bisa dipisahkan. Contoh, sepandek G200. Berarti dia dapat memisahkan hingga 200.000 Dalton. Ya, ukurannya adalah Dalton. Sedangkan G15 ya, dia hanya bisa memisahkan 1.500 Dalton. Oke. Berikutnya, 3. Bed volume. Ya, di sini volume total ya tertulis miligram per gram, mililiter per gram, sorry. Ya, G pangkat min 1 itu adalah per gram. Ya, di sini per apa? Ya, artinya volume total dari gel yang sudah mengembang per gram gel kering. Maknanya apa? Hal ini menggambarkan suatu ukuran kolom yang dibutuhkan dan volume pori internal setelah gel mengembang. Contoh, bed volumenya 30 pada sependek 200. Ya, artinya 1 gram gel kering menghasilkan volume gel yang mengembang sebesar 30 mili. Ya, bed volume ini berkaitan dengan total volume kolom yang mempengaruhi waktu retensi zat-zat terlarutnya. Ya, jadi tolong dibedakan satu tadi water regain, molecular weight, ya, bed volume. Yang terakhir swelling time. Swelling time ini ya swelling berarti mengembang atau menyerap. Ya, waktu yang dibutuhkan oleh air untuk gel kering untuk menyerap air ya sampai mencapai kondisi yang jenuh atau stabil mengembang sempurna. Ini menunjukkan bahwa seberapa cepat gel siap digunakan. Berarti kalau 72, berarti dia siap digunakan setelah 72 jam. Ya, berarti di sini 1 hari, sependak 75 itu harus siap digunakan setelah 24 jam. Di sini 72 jam, berarti setelah 3 hari. Ya, contoh, ya, gel 15 ya 3 jam berarti di sini ya. Jadi hubungan antar parameter contoh di sini ya, semakin besar pori, semakin longgar struktur gel. Maka di sini kalian lihat water regain ya, bed volume dan swelling time semakin besar. Ya, dan gel mampu memisahkan molekul yang lebih besar. Ya, saya ulang lagi, semakin besar pori, ya, dan semakin longgar struktur, maka water regain, bed volume, dan swelling time, ya, semakin besar juga. Dan gel dapat memisahkan ke molekular yang lebih besar. Dan sebaliknya, semakin rapat ikatan silang, water regain, ya, swelling time, ya, itu akan lebih kecil. Sehingga gel lebih cepat siap, tapi hanya memisahkan molekul yang kecil. Oke. Di sini dalam kromatografi ukuran SSCC, cara kerja gel didasarkan perbedaan ukuran molekul zat yang dianalisis. Ya, jadi berdasarkan ukuran molekul dan ukuran pori dari gel, pori dari gel. Zat yang dengan ukuran besar tidak bisa akan masuk ke dalam pori-pori gel, sehingga mereka akan langsung melewati celah antar partikelnya dan keluar lebih cepat. Sebaliknya, zat yang lebih kecil biasanya akan masuk ke dalam pori-pori dan keluar lebih lambat karena tersangkut sebentar, ya kita bisa istilahkan tersangkut sebentar di dalamnya sehingga bergerak lebih lambat dan keluar belakangan. Inilah sebabnya urutan keluarnya elusi zat dari kolom terjadi berdasarkan ukuran molekul. Dari besar, yang paling besar ke paling kecil. Ya, cairan yang digunakan biasanya air atau larutan penyangga bisa diserap oleh gel dalam jumlah yang cukup banyak. Cairan di sini berfungsi sebagai pelarut bagi zat yang akan
dianalisa. Ya, berbicara dengan distribusi zat terlarut, ya distribusi zat terlarut antara bagian dalam dan luar gel hanya tergantung pada ruang yang tersedia. Ya, dalam kromatografi SEC, ya, kolom diisi partikel gel, ya, contoh spandek, ya, memiliki pori-pori yang kecil. Ya, ketika larutan zat, ya, yang terlarut atau solut mengalir melewati kolom, molekul-molekul solut bisa berada di dua tempat. Satu, ya, dia dapat di luar partikel gel atau di ruang antar partikel atau interstitial space, ya, atau yang kedua di dalam partikel gel, ya, dan masuk ke dalam pori-pori, ya, ya, masuk ke dalam butiran gel yang disebut matriks biasanya. Ya, tapi perlu kalian ingat ya di sini ini pemisahannya tidak dipengaruhi oleh pH, kekuatan ion maupun konsentrasi pelarut. Oke, ada hal yang penting lagi ya untuk menjadi indikator kunci ya. Sebenarnya pada kali ini pada slide ini saya hanya menjelaskan satu ya. Ada dua sebenarnya, yakni satu koefisien distribusi ya. Koefisien distribusi itu menjelaskan seberapa jauh suatu molekul bisa masuk ke dalam pori-pori gel dibandingkan total volume kolom. Dan kedua adalah efisiensi kolom dalam pemisahan. Seberapa kolom dapat menunjukkan resolusi yang lebih baik. Ya, kita akan fokus ke koefisiensi distribusi. Ya, KD menggambarkan posisi molekul dalam jalur elusi. Apakah molekul tersebut masuk penuh ke dalam pori-pori, hanya sebagian, atau tidak masuk sama sekali, teman-teman. Jadi KD itu menunjukkan seberapa jauh suatu molekul bisa masuk ke dalam pori-pori dibandingkan dengan total volumenya. Ya, KD akan menunjukkan apakah suatu molekul tadi ya hanya lewat ya masuk sebagian atau benar-benar masuk ke pori-pori. Kalau dilihat dari rumusnya, KD itu ya terhitung dari volume retensi dari komponen yang diuji VR ya di sini berapa banyak larutan yang dibutuhkan untuk mendorong komponen ini untuk keluar dikurangi fenol volume eksklusi. Jadi volume pertama retensi komponen yang sangat besar, nanti ada salah satu indikatornya ya yang tidak masuk ke pori-pori ya. Ini ada fenol, jadi volume eksklusi pertama. Jadi volume eksklusi fenol ini bukan 0 mili ya, tapi nanti ada ukurannya. Dan VT volume total permeasi ya, tentang retensi volume komponen kecil yang bisa masuk semua ke pori-pori. Ya, ini adalah biasanya total dari volume permeasinya atau semua total dari volume kolomnya. Kalau dilihat dari nilai KD, ya, KD berkisaran dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 1. Jadi kalau 0, molekul sangat besar, terlalu besar, sehingga tidak masuk ke dalam pori-pori. KD sama dengan 1, molekul sangat kecil, sehingga hampir seluruhnya masuk ke dalam pori-pori gel. Di antara itu masuk sebagian pori-pori tergantung ukurannya. Ya, oke. Ya, kita masuk lagi ke sini. Ya, karakteristik fase diam. Ya, di sini. Ya, dalam kromatografi eksklusi ukuran ya SEC, pemisahan zat terjadi berdasarkan perbedaan ukuran. Ya, untuk itu bahan pengisi harus memiliki struktur pori. Ya, sesuai agar zat dengan ukuran berbeda bisa dipisahkan dengan efisien. Ya, pada kali ini kita melihat bahan yang umum yaitu agarosa. Ya, ada agarosa yang tercrosslink dan silika gel. Ya, setiap bahan ya memiliki bentuk, ukuran, ya, rentang berat molekul yang dapat dipisahkan dan kompatibilitas dengan pelarut tertentu. Ya, di sini ada kompatibilitas dengan contoh silika gel nih dengan pH 2 sampai dengan pH 8 dan pelarut organik ya, tidak hanya ya pelarutnya sehingga pelarut organik. Ya, pemilihan ini sangat penting agar SEC
bekerja dengan optimal tergantung sifat zat yang dianalisis ya. Contoh agarosa di sini dia mengembang sampai 60 sampai 140 mikrometer, suspensinya dalam air ya. Rentangnya berapa? Di sini 6 kali 10 pangkat 4 sampai 2 kali 10 pangkat 7. Di sini digunakan untuk protein yang ideal. Agarosa yang tercrosslink ya. Di sini ya perbedaannya dengan agarosa yang biasa seperti apa? Di sini ya dia bisa untuk polisakarida 3 kali 10 pangkat 3 sampai 5 kali 10 pangkat 6. Di sini lebih stabil, lebih selektif ya untuk biomolekul yang lebih kompleks. Ya. Lalu silika gel ya serbu halus ukuran 10 mikrometer ya dengan pori kurang lebih 30 nanometer ya, kecil banget ya. Biasanya di sini digunakan dengan protein 1 kali 10 pangkat 3 sampai 3 10 pangkat 5. Lebih kecil, teman-teman. Ya. Dan polisakaridanya ukuran sama dan kompatibilitasnya dia menjamin pada pH yang lebih lebar. Oke. Ya, di sini tadi ketemu istilah fenol atau void volume ya. Void volume ya di SEC ya, volume terbagi menjadi dua ya, sekitar sepertiganya merupakan volume awal atau disebut void volume ya, sedangkan ya 2/3-nya ya itu adalah volume pori-pori yang masuk di dalam gel. Ya, jadi volume pertama sepertiga itu adalah ruang antar gel, volume antar partikel gel, sedangkan 2/3 itu adalah volume pori-pori di mana tempat molekul kecil dapat masuk. Ya, volume besar biasanya elusi cepat ya, dia biasanya mendekati V0 atau void volume-nya. Nah, di sini ya, hal yang menarik adalah eh, pemisahannya ya. Biasanya untuk memperoleh hasil pemisahan yang baik, molekul yang ingin dipisahkan ya sebenarnya memiliki perbedaan ukuran minimal sekitar 10%. Ya, dengan perbedaan ini, ya puncak-puncak dari elusi akan terpisah dengan jelas sehingga resolusi kromatogram dapat diterima. Di sini kalau ilustrasinya terlihat, ya di sini akan keluar siapa yang keluar dulu, ya akan ukuran yang paling besar dulu. Nah, ukuran yang paling besar, habis itu yang menengah, dan yang terakhir yang hijau adalah yang small. Oke, bagaimana aplikasinya dalam farmasi ini lebih penting ya. Satu, untuk mengetahui perbandingan ya, perbandingan jumlah atau komposisi dari masing-masing komponen dalam suatu sampel. Dan yang kedua adalah menentukan berat molekul zat yang dianalisa. Ya. Di sini yang pertama untuk mengetahui perbandingan jumlah atau komposisi dari masing-masing komponen dalam sampel. Ya, ada dua situasi yang mungkin terjadi. Ya, satu ekivalen, ya equivalent response. Ini terjadi ketika semua komponen ya dalam sampel memberikan sinyal yang sama terhadap detektor. Artinya bagaimana jika komponen A dan komponen B jika memiliki jumlah molekul yang sama, maka sinyal atau puncak yang muncul di kromatogram juga akan sama. Jadi kalau sama, kita dapat menghitung berarti hanya melihat dari luas masing-masing komponen di kromatogram. Ya, jumlah semua luas yang penting ya dianalisa ya dan dibagi dengan luas komponen puncak-puncak masing-masing dengan total luas puncaknya. Hasilnya akan dapat presentasenya. Ya, yang tidak bisa kita duga adalah non-equivalent response. Jika ketika komponen dalam sampel menghasilkan sinyal-sinyal yang berbeda, artinya contoh komponen A dan B dengan jumlah molekul yang sama bisa menghasilkan puncak dengan yang lebih tinggi atau luas yang berbeda.
ya, karena perbedaan sensitivitas detektornya, mungkin seperti itu. Ya, sehingga kita tidak bisa hanya membandingkan luas-luas puncaknya, tapi kita harus menggunakan kurva kalibrasi yang dibuat dari standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Ya, kurva kalibrasi ini menghubungkan berapa jumlah ya berdasarkan konsentrasi yang sebenarnya. Jadi hal ini sedikit berbeda ya. Kalau respon ekuivalen dia kita bisa langsung membandingkan langsung. Kalau non ekuivalen kita harus mempunyai kurva kalibrasi berdasarkan standar-standar tertentu. Contoh seperti ini. Kalau ini adalah suatu ekuivalen, ya kita hanya bisa membandingkannya. Ya kita bisa membandingkan puncak area yang di sini dengan puncak area yang di sini. Ya, berdasarkan di sini high molecular weight dulu, intermediate molecular weight, dan terakhir low molecular weight. Dan di sini ya di sini ada V0. Ya, V0 ini biasanya diketahui atau kita memasukkan suatu komponen sehingga akan keluar ya benar-benar molekular suatu senyawa yang tidak bisa masuk. Nah, kalau di sini satu strategi pemisahannya high resolution fractionation ya, jadi kita bisa memisahkan beberapa komponen yang ada di sini. Oke, kita akan masuk ke menentukan berat molekul yang akan dianalisa. Ya, jadi yang di awal yang kita lakukan adalah kita memilih standar kalibrasi dengan berat molekul, ya, ya di sini ukuran molekul utamanya dalam rentang kerja kolom, dan teknik ini biasanya digunakan untuk memurnikan protein. Ya, pertama ya kita buat kalibrasi kolom, ya kita persiapkan kolom dulu, ya menyeimbangkan dengan buffer, ya seperti tadi, ya buffer berjalan, ya sehingga gelembungnya tidak ada, dihilangkan gelembungnya atau digas, kita perlu digas. Fase gerak yang digunakan mungkin contoh kita menggunakan buffer, ya buffer tris HCl yang pH 7, ya biasanya ini butuh beberapa jam, ya tadi sependek butuh 3 jam, 24 jam atau 72 jam, ya sambil kita menyiapkan standar protein ini. Ya ini protein ini kita siapkan, ya di sini ada ferritin, ada konalbumin, ovalbumin, big anhidridase, ribonuklease, apronitin, ya. Jadi campurkan semua standar ini dan tambahkan hingga mencapai volumenya 1000. Ya, 1000 mikron. Ya, biasanya kalau dihitung dari ini kita perlu menambahkan 295 mikroliter buffer. Ya, sterilkan ya campuran ini, dan biasanya kita lakukan sentrifugasi ya agar partikelnya agregatnya mengendap ya untuk mendapatkan supernatannya yang kita bisa injeksikan ya. Jadi yang kita injeksikan adalah supernatannya ya. Kalau ada agregat yang mengendap kita tidak butuhkan. Hasilnya seperti apa ya? Akhirnya seperti ini. Terlihat di sini ada void ya, di void volume berarti kalau di sini kita menambahkan suatu komponen, teman-teman. Ya, di sini void, saya ulang lagi, adalah volume di mana suatu senyawa yang tidak bisa masuk ke dalam pori-pori partikel di dalam kolom. Jadi langsung keluar. Dengan kata lain, volume di mana senyawa berat molekul melebihi batas atas rentang kerja kolom. Ya, jadi void ini merupakan batas atasnya. Ini tetap pasti. Ya, semua molekul yang terlalu besar ya tidak akan masuk ke dalam kolom dan keluar bersamaan dengan volume ini. Ya, tidak peduli ukuran atau berat molekul pastinya. Ini masuk akal karena volume itu tidak dapat dipisahkan. Ya, mereka terlalu besar untuk masuk pori. Ya. Untuk void ya ini keluar ya kita bisa menggunakan yang paling umum adalah blue dextran yang dimana ukurannya adalah 2000 kilo Dalton.
Blue dextran ini digunakan sebagai marker, ya, blue dextran sebagai void volume dalam SEC. Jadi blue dextran disiapkan, diinjeksikan secara manual, otomatis, ya, untuk menentukan void kolomnya. Ya, biasanya ini memvalidasi performa dari kolom, ya, terutama ketika kolom tersebut lama tidak dipakai atau setelah dibersihkan. Ya, lalu selanjutnya Anda mungkin memperhatikan suhu X di sini, ya, terlihat sampai 120 mili. Ya, ini adalah angka total, ya, total volume, ya, yang dapat diakses atau accessible volume dari kolom yang digunakan. Accessible volume total volume fase diam. Ya, jadi ini yang disebut volume yang dapat diakses. Senyawa yang memiliki berat molekul yang sama, ya, atau ukuran yang sama biasanya, ya, mereka atau lebih kecil, ya, mereka bisa mengakses sampai 100% dari volume ini. Ya, sehingga itu mendefinisikan pada di sini 120 itu adalah batas bawah rentang kerja kolom. Ya, kabar baiknya, ya, biasanya kalian tidak perlu menentukan void volumenya itu biasanya berapa karena akan tercantum pada dokumen dari kolom. Ya, kalau dilihat di sini, ya, siapa yang tertinggi tadi? Yang ferritin, ya, lalu disambung dengan gonalbumin, ovalbumin, karbonik anhidrasa, ribonuklease, ya, dan terakhir apronitin. Ya, di sini saya menjelaskan lagi, ada dua void volume, ya, jadi volume di mana sangat besar, molekul sangat besar, ya, tanpa masuk dalam pori sama sekali. Biasanya sepertiga, teman-teman, jadi terletak di awal, ya, di awal kromatogram atau puncak pertama. Biasanya kalau kalian masukkan blue dextran, ini akan keluar pertama kali, sehingga digunakan untuk batas atas. Sedangkan accessible volume adalah volume maksimal yang dapat diakses, ya, sekitar seluruh volume, jadi 120 mili. Ini menentukan batas bawahnya, ya, dan di akhir kromatogram. Ya, oke, kita lakukan perhitungan KD. Salah satu contoh, kita lihat void volumenya, ya, di sini 48,2. Kita contoh ferritin, ya, terlihat, ya, hitung KD, angkanya bagaimana? Ini untuk membuat suatu kurva kalibrasi atau kurva bakunya, ya. Hitung KD untuk setiap standar protein dulu, ya. Hitung KD-nya berapa? Jadi di sini, ya, KD void-nya adalah 48,2, accessible volumenya ada 120, ya, ferritin dia keluar di 59,6. Jadi 59,6 kurangi 48,2 per 120 min 48,2. Terlihat akan dapat 0,159. Sedangkan di sini ada 444 kilodalton, ya, di sini akan dapat dilogkan, ya. Jadi log dari sini. Ini saya lakukan, ini screenshot dari kalkulator. Ya, log adalah 5,64, ya, 788. Ya. Lalu diapain? Ya, kita akan tentukan di sini. Ya, 5, berapa itu di sini dengan, ya, 0,159 KD-nya. Ya, di sini. Ya, ada yang bilang KD, ada yang bilang KAV. Ya, di sini dihitung satu persatu dan didapatkan suatu persamaan sumbu Y sama dengan A plus BX. Ya, sedikit berbanding terbalik, jadi menurun ya teman-teman, bukan naik, tapi menurun. Lalu kalau kita punya sampel, ya, kita tentukan tadi satu persatu, lalu kita punya sampel, itu bagaimana? Kita injeksikan sampelnya.
Nah, dengan kondisi yang sama, ternyata VR-nya dapat 94,3. Jadi, kita akan tentukan berapa sih ini ukurannya, ya 94,3 min 4,82 ya per 120 min 48,2 dapatnya 0,6419. Ya, di sini kita masukkan ke dalam persamaan yang di atas. Sehingga ketika log kita harus tentukan 10 pangkatnya. Ya, nanti kita akan latihan di kelas ya ketemu 19,6 kilo Dalton. Ya, nanti kita akan lakukan banyak diskusi ini di dalam pertemuan tatap muka. Ya, dari sini kita akan bisa menentukan berapa ukuran partikelnya. Ya, ini yang hal menarik. Ukuran fisik, ya, tadi kita ukuran fisik, berat molekul dan pemisahan dalam SEC. Ukuran sampel dan berat molekul itu tidak selalu sama dan tidak selalu berbanding lurus, teman-teman. Ya, biasanya molekul ada yang lebih ringan, bisa jadi lebih besar. Ukurannya lebih besar dibandingkan molekul yang lebih berat. Ya, jadi tidak serta-merta kita bisa hubungkan kalau ukuran fisiknya besar, ukurannya besar itu selalu berat molekulnya besar. Belum tentu. Ya, bisa jadi seperti serat ya atau batang ya. Itu kayak polisakarida itu lebih mungkin dia tidak berat, tapi ukurannya besar. Jadi, SEC itu berdasarkan ukuran secara harafiah, bukan berat. Tapi dalam prakteknya, ya tadi saya bilang, ada beberapa detektor yang digabungkan, dikombinasikan. Salah satunya adalah Light Scattering Based Detection, atau MALS, ya, multi-angle light scattering yang dikombinasikan dengan refractive index. Ini adalah kombinasi yang menjadi golden standard ya untuk menentukan ukuran dan berat molekulnya. Ya, dinilai scattering mengukur ukuran dan berat molekul secara rata-rata berdasarkan interaksi cahaya dengan partikel per molekul dalam larutan. Ya, jadi tolong dibedakan. Jadi untuk SEC biasanya hubungan dengan berat molekul belum tentu sama, teman-teman. Ada yang ukurannya besar, tapi berat molekulnya ringan. Jadi SEC biasanya sangat dikombinasikan. Nah, kombinasi yang sangat golden standard itu yang tadi, MALS dengan RI dengan SEC. Ya, untuk diskusinya lebih lanjut, kita akan diskusi tatap muka ya pada pertemuan berikutnya. Jadi tolong untuk lihat ini dulu, video ini dulu untuk mendalami teorinya sehingga dalam tatap muka pertemuan berikutnya kita akan lebih intens. Ya, sekian dulu pertemuan kita. Kita akan lanjut ke pertemuan tatap muka dan sampai jumpa di pertemuan tatap muka selanjutnya.